buat saya konsernya cukup bagus. Soalnya kan mereka datang langsung dari Korea. Bukan Om. Oh bukan? Bukan, ini petani. Oh petani, Iya. oke ya lupa. Uang kaget. Iya iya, oke. Oh, baru. Ulang. Oke, yuk. Seperti apa nih Om hari ini dalam rangka bikin uang kaget dan pertama kali menjadi petani singkong sendiri. Saya mengucapkan selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan mereka cukup berbahagia. Kalau saya lihat mereka pasangan yang cocok antara si mempelai pria dan wanita. Dan kemudian juga bakalan jadi keluarga yang sakinah kayaknya gitu. Udah. Yuk pulang. Habis gue dikerjain ya. Yuk langsung petani singkong yuk. Ya, petani singkong gimana? 3, 2, 1. Udah belum? Iya, yuk. Udah? 3, 2, 1. Iya, Om. Iya, ini pengalaman saya yang luar biasa sekali. Hari ini bisa ikut menanam singkong. Menurut saya, kita sebagai orang kota biasa makan singkong tuh kita nggak tahu prosesnya. Ternyata ini prosesnya nggak gampang, prosesnya susah. Saya belajar mulai dari gempur, tanahnya digempur, kemudian ditanemin bibit singkong, batang-batang singkong itu. Terus harus nungguin 7 bulan. Tapi saya nggak perlu nunggu 7 bulan. Tadi karena kebetulan ada pohon singkong yang udah tinggi, terus kemudian bisa langsung kita cabut singkongnya. Malahan sebelum saya ngeliat, saya selalu berpikir bahwa pohon singkong itu cuma pendek aja, tapi dia tumbuh ke dalam tanah. Tapi ternyata aslinya tuh begitu 7 bulan, pohon singkong itu lebih tinggi dari saya. Jadi ini pengalaman baru. Ini sangat berguna juga menurut saya sehingga saya bisa ceritakan ke orang-orang gitu bahwa bahwa pohon singkong itu ternyata yang kita makan, singkong yang kita makan itu nggak mudah nanamnya. Om ada pengalaman ekor sendiri nggak sih ketika tadi menjadi pohon? Ya Om. Oke, seperti apa nih Om tadi sendiri katanya memang ada pengalaman baru yaitu dengan kayak pakai bambu itu Om. Nah, seperti mungkin bisa diceritakan Om. Oh iya, tadi saya juga mengalami inovasi baru nih dari si kakek. Ketika nyabut singkong itu dia pakai bambu, tinggal didongkrak aja gitu kayak dongkrak gitu. Dan itu lebih gampang daripada kita nyabut kayak begini nih. Ternyata ini menurut saya inovasi baru ya. Kalau menurut kakek sih dia yang selama ini melakukan itu, tapi nggak tahu juga mungkin ada juga yang lain melakukan itu. Cuman ini yang pertama kali saya lihat, jadi ya cukup efektif dan efisien. Om bisa dikatakan kayak menjadi seorang petani dalam sehari. Perasaannya seperti apa? Aduh, saya setelah mengalami ini saya sangat menghargai petani. Bukannya berarti selama ini tidak menghargai, tapi saya semakin menghargai bahwa petani itu kerjanya keras banget, nggak mudah. Saya cuma nyangkul kayak 15-20 menit aja udah capeknya minta ampun, pinggang udah sakit banget. Coba bayangin petani itu dari pagi-pagi, jam 5 pagi udah di sawah, sampai sore cuma istirahat sebentar untuk makan siang. Bayangkan semua kayak beras, nasi yang kita makan, tanam-tanaman yang kita makan setiap hari, buah-buahan segala macam. Itu dihasilkan dari pertanian dari para petani kita. Jadi saya memberikan acungan jempol untuk para petani di negeri ini. Jadi tadi sendiri Om kayak semacam makan bersama ya, di tanah gitu kan. Seperti apa sih Om melihat Bapak Ibu juga? Yes, tadi saya sempat makan siang bareng sama kakek dan nenek. Dan makan siangnya itu cuma singkong rebus aja gitu. Sangat prihatin sekali gitu. Dan ini pertama kali saya mengalami bahwa ternyata makan singkong yang sederhana hanya singkong aja, tapi rasanya enak banget, rasanya nikmat banget. Karena kita menikmati di suasananya, di suasana kebun singkong, kemudian dengan pemandangan menurut saya view-nya pohon-pohon, terus ditemani sama si petani singkongnya itu loh. Itu yang luar biasa sekali dan singkongnya enak banget. Oke, dan melihat kondisi rumahnya sendiri seperti apa? Saya barusan saja tadi mampir ke rumahnya, sangat prihatin sekali ya. Rumahnya betul-betul sebetulnya boleh dikatakan banyak yang bolong-bolong, bawahnya bolong, terus masih tanah gitu ya. Kalau bawahnya bolong itu binatang apa aja, serangga tuh bisa masuk, tikus, ular, apapun bisa masuk ke dalam rumah ketika tengah malam sedang tidur. Belum lagi jendelanya itu nggak ada tutupnya, kacanya udah nggak ada, bahkan pakai kayu pun nggak ada. Jadi cuma ditutupin kain gitu.
Dan itu juga kayaknya nggak menutup seluruhnya gitu. Coba bayangkan kan pasti nyamuk masuk, serangga masuk, belum lagi hujan pasti tampias airnya gitu. Dan atasnya semua genteng-gentengnya itu udah nggak layak gitu, udah pada banyak yang bocor, bambu-bambunya di atas udah banyak yang mau rubuh, dan bahkan saya ngeliat ranjang dari si kakek, itu kakinya udah patah. Dan diganjel sama kayak eh, konblok gitu, yang mungkin ditemukan di tempat mana gitu, terus diambil diganjel buat ranjangnya. Sampai si kakek bilang kalau dia nggak berani tidur sama nenek di situ karena takut jatuh gitu, dan dia pernah jatuh sampai telentang. Jadi ya itulah sangat prihatin sekali. Em, Dengan adanya uang kaget dan bedah rumah seperti apa Om? Dengan adanya uang kaget dan bedah rumah hari ini Oke. seperti apa? Ya, dan program ini uang kaget dan bedah rumah eh, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kakek dan nenek. Jadi paling tidak bisa mengecap kebahagiaan yang selama ini diimpikan. Tadi kan saya sempat ngobrol sama si nenek. Nenek, apa sih yang nenek harapkan dalam hidup ini? Pengen banget ngerasain gitu, misalnya kayak punya rumah yang layak, punya tempat tinggal yang layak, bisa tidur dengan nyaman gitu. Dan mudah-mudahan bedah rumah dan juga uang kaget dari acara ini bisa apa memberikan, paling tidak mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Oke, sama close. Yurul. Pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti saya di acara Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah hanya di MNC TV. Dan ikutin terus, dan mudah-mudahan acara ini terus berlangsung dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.